Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ini video terakhir dari chapter 2 Database Management System. Kali ini yang akan saya bahas mengenai bagaimana memberi nama dan mendefinisikan relationship. Oke, yang pertama mengenai konsep penamaan relationship ada dua poin penting yang harus diperhatikan sebagai panduan untuk memberi nama dari suatu relationship ketika kita menggambar entity relationship diagram. Poin yang pertama adalah a relationship name is a verb phrase. Jadi nama relationship itu adalah kata kerja, frase dalam bentuk kata kerja. Kalau nama entitas dan atribut itu kata benda, bisa tunggal atau frase. Tapi kata benda. Sementara kalau relationship harus kata kerja dan bisa frase. Maka contohnya di sana yang saya tuliskan assign to, supplies, teaches, lectures. Nah, itu kan kata kerja semua ya. Mengelola, memasok, mensupply. Nah, kemudian tambahan informasi untuk poin yang pertama ya. Di sini yang saya tuliskan adalah relationship represent actions being taken usually in the present tense. So, transitive verbs are the most appropriate. Jadi karena kalau kita bicara relationship itu konteksnya adalah aksi atau tindakan yang dilakukan, maka biasanya disajikan dalam bentuk kata kerja bentuk present. Bukan yang past tense atau future, tapi present. Karena tindakan yang sedang dilakukan kan gitu ya, present. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah ini. A relationship name states the action taken, not the result of the action. Jadi relationship itu, nama relationship itu kan tadi berkaitan dengan aksi atau tindakan yang sedang diambil, yang sedang dilakukan. Bukan berkaitan dengan hasil dari aksi tersebut. Nah, ini yang menjadi penting. Ya, jadi yang menjadi nama relationship adalah tindakan apa yang sedang dilakukan oleh kedua entitas yang terkait dalam ERD, bukan hasil akhirnya apa. Maka di sini yang diberi contoh adalah yang tepat nama relationship-nya adalah assign to, bukan assignment. Kalau assignment kan hasil akhir ya. Jadi kalau karyawan ditugasi pada departemen apa kan gitu. Nah, itu assign to ya, karyawan ditugaskan pada, itu kan kata kerja ya. Maka itu akan lebih tepat daripada menulis nama relationship-nya adalah assignment, karena bukan hasil akhir yang mau dilihat kalau kita bicara relationship, tetapi lebih merujuk kepada tindakan apa yang dialami atau yang dijalankan oleh kedua entitas dalam ERD tersebut.
Jadi sekali lagi untuk memberi nama untuk relationship itu menggunakan kata kerja karena relationship itu merepresentasikan tindakan yang dilakukan oleh kedua entitas yang terlibat dalam ERD. Kemudian poin yang kedua untuk memberi nama dalam suatu relationship ya. You should avoid vague names such as has or is related to. Hindari menggunakan nama relationship yang samar. Samar itu berarti nggak jelas. Misalnya has gitu doang. Nah has ini kan nggak jelas ya. Yang dimaksud dengan has itu apa? Atau ditulisnya is related to, itu juga nggak jelas karena relatednya seperti apa kan gitu. Maka harus jelas dan eksplisit dalam memberi nama hubungan berupa kata kerja tadi. Ya, misalnya supplies ya, itu kan jelas. Ya. Vendor supplies di item kan gitu ya. Maka supplies ini kan jelas sebagai kata kerja. Maka dia menjadi jelas untuk menjadi nama suatu relationship. Hindari menggunakan kata-kata yang ambigu, yang maknanya tidak jelas. Maka di situ keterangan tambahannya adalah use descriptive, powerful verb phrases often taken from the action verbs found in the definition of relationship. Jadi gimana caranya biar kata kerjanya itu tidak samar? Gunakanlah kata kerja yang deskriptif, yang bisa menjelaskan lebih jelas, yang eksplisit, yang bisa menggambarkan hubungan dari antar entitas tersebut. Nah, itu 2 poin utama dalam memberi nama dari suatu relationship yang ada pada entity relationship diagram. Nah, berikutnya adalah panduan untuk membuat definisi relationship. Jadi seperti dulu ketika kita bicara tentang konteks entity dan atribut, itu kan harus ada definisinya ya. Dan definisi ini nanti harus dijelaskan juga dalam suatu dokumen tertulis kan gitu ya. Seperti dulu ketika kita bicara entity, ada nama entitas customer kan gitu kan. Nah, harus didefinisikan dengan jelas customer itu apa kan gitu. Nah, maka sekarang bagaimana cara mendefinisikan relationship? Ada beberapa panduan yang bisa diikuti. Yang pertama, ini halaman 93 ya bagian bawah. A relationship definition explains what action is being taken and possibly why it is important. Jadi, yang bisa menjadi bagian dari penjelasan dari suatu relationship adalah bahwa relationship itu mendefinisikan atau menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang diambil dan mengapa tindakan itu menjadi penting bagi entitas tersebut. Contoh misalnya, vendor memasok item, ya, vendor memasok barang. Nah, maka yang perlu dijelaskan adalah kenapa aktivitas memasok itu menjadi penting bagi entitas. Itu yang bisa menjadi penjelasan tambahan untuk mendefinisikan memasok itu apa. Tetapi tidak perlu dijelaskan bagaimana memasok itu dilakukan. Yang perlu dijelaskan adalah memasok itu apa. Ya, berarti misalnya aktivitas mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan misalnya. Nah, kemudian dijelaskan mengapa memasok itu menjadi penting. Tetapi tidak perlu dijelaskan vendor ketika memasok harus menggunakan barang harus dikirim menggunakan pesawat dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Tetapi yang perlu dijelaskan hanya memasok itu apa, ya, penjelasannya bagaimana. Kemudian mengapa aktivitas memasok itu menjadi penting bagi entitas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, halaman 94. It may also be important to give examples to clarify the action. Ya, jadi dalam membuat definisi dari suatu relationship itu perlu juga diberikan contoh untuk menjelaskan aktivitas yang terjadi. Maka di situ contohnya adalah for a relationship of registered for between students and course ya. Contohnya misalnya ketika kita membuat database mahasiswa,
Nama relationship-nya adalah mahasiswa mendaftar untuk mata kuliah, untuk kuliah kan gitu ya. Nah, di situ dijelaskan, diberikan contoh bahwa registrasi di sini meliputi registrasi online dan juga registrasi yang offline misalnya. Maka kalau teman-teman lihat di websitenya Universitas Sanata Dharma itu kan di bagian admisi, ya, kan ada tuh penjelasannya bagaimana pendaftaran online itu dilakukan, ya, bagaimana pendaftaran offline itu dilakukan. Artinya di situ bisa kita berikan tambahan informasi bahwa untuk pendaftaran mata kuliah itu bisa dilakukan secara online dan offline. Kemudian poin yang ketiga dalam mendefinisikan relationship adalah the definition should explain any optional participation. Ini jika ada ya. Jadi jika memang ada, definisi dari relationship juga bisa menjelaskan kondisi ketika partisipan itu opsional. Seperti yang dulu pernah kita pelajari, partisipan yang opsional itu kan berarti partisipannya 0. Nah, kondisi partisipan 0 ini harus dijelaskan juga dalam mendefinisikan relationship. Contoh misalnya di bagian for example itu. Registered for links a course with the students who have signed up to take the course and the courses a student has signed up to take. Jadi hubungan registered for, ya, mendaftar untuk, ya, mahasiswa mendaftar pada, ya, mahasiswa mendaftar pada suatu mata kuliah tertentu. Nah, itu kan berarti kata mendaftar pada ini kan menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliahnya. Jadi mahasiswa udah terdaftar, udah ngambil mata kuliahnya, dan di setiap mata kuliah sudah jelas ada mahasiswanya. Itu kan berarti jelas sudah ada partisipasinya. Tetapi bisa dijelaskan juga kondisi ketika partisipasinya itu 0. Maka kalimat berikutnya itu yang menggambarkan participation 0 itu di kalimat yang selanjutnya ini. Of course, we'll have no students registered for it before the registration period begins and may never have any registered students. Jadi suatu mata kuliah itu kan bisa saja memiliki partisipan 0 alias nggak ada pesertanya. Kapan itu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika periode pendaftaran belum dibuka. Jadi itu harus dijelaskan juga bahwa sebelum pendaftaran dibuka, maka peserta pada mata kuliah tersebut 0. Atau kondisi yang kedua adalah ketika mata kuliah itu tidak ada mahasiswa yang mendaftar. Kan bisa juga ya, di tempat kita juga pernah terjadi seperti itu beberapa kali. Dibuka mata kuliah tertentu, ternyata nggak ada yang mendaftar, akhirnya ditutup. Nah, itu harus dijelaskan. Kondisi ketika partisipasinya 0. Itu untuk mata kuliah. Kalau untuk mahasiswanya bagaimana? Nah, kalimat berikutnya itu. A student will not be registered for any courses before the registration period begins and may not register for any classes. Jadi, mahasiswa kaitannya antara mahasiswa dengan mata kuliah, kalau tadi kan mata kuliah nggak ada mahasiswanya. Nah, kalau kali ini sisi yang satunya, mahasiswa tidak ada data mata kuliahnya itu kapan? Yang pertama, kalau memang belum dimulai periode pendaftaran mata kuliah, berarti kan di data mahasiswa nggak ada mata kuliahnya nih, harusnya nih sebelum periode itu dibuka. Atau kondisi yang kedua, ketika mahasiswa itu udah masuk dalam periode pendaftaran tapi dia tidak mengambil mata kuliah sama sekali, ya, not register for any classes. Atau mungkin juga ada kejadian mahasiswa udah ngambil mata kuliah, udah tercatat nih mata kuliahnya apa aja, tiba-tiba dia memutuskan untuk tidak jadi mengambil mata kuliah. Nah, itu kan juga bisa pas modif gitu ya. Nah, itu kondisi-kondisi yang harus dijelaskan. Nah, jadi sekali lagi dalam mendefinisikan relationship juga harus digambarkan peristiwa-peristiwa
Ya, kondisi-kondisi yang mungkin akan mengarah kepada zero participation, optional participation. Ya. Maka tadi mata kuliah itu tidak ada mahasiswanya kalau kondisinya adalah periode pendaftaran belum dibuka, itu jelas. Atau yang kedua, tidak ada mahasiswa yang mendaftar pada mata kuliah tersebut. Di sisi yang lain, students itu participation-nya zero kalau ada dua kondisi juga. Yang pertama, pada periode sebelum pendaftaran, jadi di data mahasiswa nggak ada mata kuliahnya. Karena akan jadi aneh kalau periode pendaftaran belum dibuka, tapi di data mahasiswa udah ada mata kuliahnya, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata si mahasiswa itu tidak mengambil mata kuliah sama sekali, misalnya dia memutuskan untuk cuti semester ini misalnya, atau dia sudah mengambil mata kuliah tetapi melakukan modifikasi, kemudian akhirnya ada beberapa mata kuliah yang di drop, nah itu juga bisa, atau di drop semua. Ini kondisi-kondisi yang harus dijelaskan dalam defining relationship, tetapi tidak perlu digambar di IRD. Sekali lagi, konteks defining ini, pendefinisian ini sama seperti pendefinisian entitas, ditulis di lembar yang lain, tidak dijadikan satu pada IRD-nya. Oke, kemudian panduan yang keempat, poin yang keempat, a relationship definition should also explain the reason for any explicit maximum cardinality other than many. Nah, kalau ini kondisi yang sebaliknya nih, harus dijelaskan juga kondisi di mana untuk alasan tertentu itu kardinalitas yang dihadapi ternyata memiliki nilai maksimum. Kalau tadi kan zero participation ya, kalau tidak ada tidak ada partisipannya. Nah, kalau ini sekarang adalah dijelaskan juga ketika misalnya ada kondisi di mana kardinalitas itu memiliki angka maksimum tertentu. Contoh nih, for example, assign to links an employee with the projects to which that employee is assigned and the employee is assigned to a project. Due to our labor union agreement, an employee may not be assigned to more than 4 projects at a given time. Nah, ini contoh definisi relationship nih, tapi pada database karyawan dan proyek. Ya, nah, contohnya definisi relationship ini kalimatnya begini. Relationship assigned to itu menghubungkan antara karyawan dengan proyek yang mereka kerjakan. Tetapi berdasarkan perjanjian serikat pekerja di perusahaan kami, seorang karyawan tidak boleh diberi tugas lebih dari 4 proyek pada waktu yang sama. Jadi harus dijelaskan seperti ini ya. Kalau memang ada kondisi di mana ada batasan-batasan maksimum untuk kardinalitas yang many. Maka ini dulu menjawab pertanyaan, kenapa sih lebih dari satu, kenapa tidak ditulis eksplisit? Nah, itu nanti di bagian definition. Ya, tetapi kalau digambarnya tetap many kan gitu ya. Tetapi dijelaskan lebih eksplisit di definisinya. Nah, contoh yang lain kalau misalnya database mahasiswa kan gitu ya. Mahasiswa boleh mengambil lebih dari satu mata kuliah. Tetapi untuk mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 hanya bisa mengambil maksimal 20 SKS misalnya seperti itu. Itu contoh. Nah, itu harus dijelaskan sebenarnya di bagian definisi dari suatu relationship sehingga jelas nanti. Jelasnya di mana? Bukan di gambar jelasnya ketika nanti menggambar ERD yang disertai contoh-contoh di bawahnya. Ketika nanti mengassign karyawan seperti yang ada di contoh ini ya. Berarti kalau sudah ada definisi seperti ini, maka setiap karyawan hanya bisa dilekatkan, hanya bisa diberi tugas maksimal 4 proyek. Kalau 5 database-nya harusnya tidak bisa memproses karena melanggar batasan ini. Jadi itu definisi yang lain.
Oke, kemudian poin berikutnya untuk memberi definisi dari suatu relationship. A relationship definition should explain any mutually exclusive relationship. Maka apa sih yang dimaksud dengan mutually exclusive? Poin yang pertama itu ya. Mutually exclusive relationships are ones for which an entity instance can participate in only one of several alternative relationship. Jadi yang namanya mutually exclusive, eksklusif ini kan berarti terbatas nih maksudnya ya. Artinya adalah seseorang ya, yang masuk dalam satu entitas itu hanya bisa berpartisipasi pada satu relationship tertentu. Biar lebih jelas, saya pakai contoh ini ya. Example of a mutually exclusive restriction is when an employee cannot both be supervised by and be married to the same employee. Contoh misalnya, ada perusahaan yang punya aturan bahwa karyawan, ya, pasangan, suami istri, itu tidak boleh bekerja di departemen atau di kantor yang sama. Itu sebenarnya mutually eksklusif. Kenapa? Karena berdasarkan contoh ini, ya, maka jadinya seorang karyawan itu tidak boleh dimanajeri dan menikah dengan karyawan yang sama. Jadi misalnya istri saya ini bekerja di kantor, saya manajernya, nah itu nggak boleh. Nah, itu adalah kondisi mutually eksklusif. Harus salah satu yang dipilih. Ya. Maka konsekuensinya misalnya adalah kalau tadinya ada suami istri yang di satu kantor karena mungkin dari pacaran berada di satu tempat kerja gitu ya, ketika menikah maka salah satu harus pindah. Nah itu kondisi mutually eksklusif. Itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi harus ada rules itu. Oke, kemudian panduan poin yang berikutnya adalah a relationship definition should explain any restriction or on participation in the relationship. Suatu definisi dari relationship juga harus bisa menjelaskan apakah ada batasan-batasan terhadap partisipasi dalam suatu hubungan. Mutual eksklusif tadi salah satu contoh restriksi atau batasan, tetapi bisa jadi ada batasan yang lain. Contohnya seperti yang ada di sini. Supervised by links an employee with the other employees he or she supervises and links an employee with the other employee who supervises him or her. An employee cannot supervise him or herself, and an employee cannot supervise other employees if his or her job classification level is below 4. Nah ini contoh mendefinisikan relationship sesuai dengan konteks organisasi tertentu. Jadi kebijakan manajemen mengatakan bahwa karyawan yang berada di level kurang dari level 4 itu tidak akan bisa jadi manajer. Nah itu batasan, restriksi. Atau batasan lain adalah seorang karyawan tidak bisa memanajeri diri sendiri. Nah ini kan jelas, itu juga restriksi. Jadi harus ada batasan yang jelas dari suatu relationship. Yang namanya manajer itu bagaimana? Bahwa harusnya karyawan itu dimanajeri oleh orang lain, kan gitu ya. Atau seorang manajer akan membawai karyawan yang lainnya, harusnya kan itu. Jadi harus diberi batasan yang jelas. Contoh misalnya kalau di kampus mungkin ada kampus yang menerapkan aturan dosen yang belum S3 dan belum menjabat lektor kepala tidak bisa menjadi pejabat struktural misalnya. Nah itu contoh batasan kalau memang ada yang seperti itu. Jadi harus dijelaskan ya batasannya apa saja.
Oke, kemudian poin yang berikutnya, a relationship definition should explain the extent of history that is kept in the relationship. Jadi dalam definisi suatu relationship ini harus dijelaskan juga seberapa panjang data historis itu akan di-maintain dalam suatu database. Seberapa lama data historis itu akan dipelihara, akan tetap ada dalam suatu relationship. Contohnya ini, places links a customer with the orders they have placed with our company and links an order with the associated customer. Only 2 years of orders are maintained in the database, so not all orders can participate in this relationship. Jadi di sini ada pendefinisian yang jelas mengenai relationship places, kan customer, places, and order ya. Pelanggan mengirimkan pesanan. Nah, places atau mengirimkan ini kan relationship nih, dijelaskan di sana. Yang dimaksud dengan mengirimkan pesanan ini yang mana? Oh, ternyata hanya pesanan yang dikirim 2 tahun terakhir yang akan bisa disimpan dalam database. Jadi tidak semua pesanan itu akan dapat berpartisipasi dalam relationship ini. Jadi ada batasan yang lain, ini contoh batasan yang lain sebenarnya, tetapi batasan dari sisi jangka waktu. Jangka waktu terkait dengan data historis. Ini yang dulu pernah saya sampaikan juga di tim database administrasi Keuskupan Agung Semarang. Saya menanyakan data umat yang dari kapan yang bisa disimpan dalam database. Apakah dari saat gereja itu pertama kali berdiri di zaman Belanda dulu atau dari periode tertentu. Ini untuk membatasi karena tidak semua bisa masuk dalam relationship. Nah, ini harus dijelaskan. Menjelaskannya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oke, kemudian yang terakhir sekaligus terakhir untuk video ini, a relationship definition should explain whether an entity instance involved in a relationship instance can transfer participation to another relationship instance. Jadi definisi dari relationship itu juga harus menjelaskan apakah ada kondisi di mana entitas yang berpartisipasi dalam suatu relationship itu dapat mentransfer partisipasinya ke elemen entitas yang lain. Contoh misalnya di sini definisinya. Places links a customer with the orders they have placed with our company and links an order with the associated customer. An order is not transferable to another customer. Nah, itu contohnya. Jadi di sini masih pakai relationship places ya, antara customer dengan order ya. Customer mengirimkan pesanan. Customer menempatkan pesanannya. Hubungan mengirimkan atau menempatkan ini menghubungkan antara customer dengan order yang mereka lakukan terhadap perusahaan kami. Dan order itu tidak dapat dipindahkan ke customer yang lain. Nah, ini menjadi aturan yang lain. Ini batasan yang lain sebenarnya. Apakah bisa interaksi ini, relationship ini dipindahkan, ditransfer ke customer yang lain? Itu juga bisa sebenarnya nanti disesuaikan untuk kuliah nih ya, untuk database mahasiswa. Mahasiswa mendaftar pada mata kuliah tertentu. Pendaftaran yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tidak bisa ditransfer atau dipindahkan ke mahasiswa lainnya. Nah, itu contoh. Contoh bagaimana menjelaskan suatu relationship apakah bisa ditransfer ke orang yang lain atau tidak. Itu harus dijelaskan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sekaligus mengakhiri chapter 2 mengenai data modeling. Semoga nanti kita bisa bertemu di materi yang berikutnya, chapter 3 berkaitan dengan Enhanced AR model atau model entity relationship diagram yang lebih komprehensif, yang lebih advance. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di video berikut.